kembali lagi bersama Garuda Space Flash Update. Hari ini ada kabar terbaru dari media Irak yang soroti aksi tim analis timnas Indonesia. Sintayong tegaskan tak takut Irak. Sementara Ramadan Sananta disebut berkaki kayu, namun sejajar dengan Lionel Messi. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kita awali kabar hari ini dari jadwal baru Timnas Indonesia di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 hingga media Irak yang menyoroti aksi tim analis Sintayong. Timnas Indonesia mengalami perubahan jadwal dalam dua pertandingan pertama di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelumnya berdasarkan jadwal awal dari Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC, Timnas Indonesia dijadwalkan untuk melangsungkan dua pertandingan, satu sebagai tandang dan satu di kandang. Pertama, mereka akan bertandang ke Irak pada 16 November dan menjalani laga kandang kontra Filipina pada 21 November. Namun akun Instagram resmi Timnas Indonesia @timnas.indonesia mengumumkan perubahan jadwal dalam hal lokasi pertandingan. Dalam pengumuman tersebut, Timnas Indonesia akan menjalani dua pertandingan tandang pada dua laga pertama. Ketua Badan Tim Nasional Indonesia menjelaskan perubahan tersebut benar adanya. Sebab di bulan November, Indonesia tengah menggelar pesta akbar muda yakni Piala Dunia U17 2024. Analis Timnas Indonesia menjadi sorotan usai terciduk laga FIFA Matchday Oktober 2023 antara Irak versus Yordania. Hal itu tak terlepas dari aksi media Irak @Irak Football Gallery yang mengunggah aksi asisten Sintayong. Dalam laga yang berakhir dengan skor 2-2 untuk kedua tim itu, tim analis Timnas Indonesia yakni Ferry Patriadi terlihat membawa alat perekam yang diyakini merekam jalannya pertandingan. Rekaman itu sendiri penting untuk mencari tahu kelemahan Irak, mengingat tim berjuluk Singa Mesopotamia itu akan jadi lawan Timnas Indonesia di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Nantinya rekaman dan hasil pantauan tim analis itu akan membuat Timnas Indonesia bisa mempersiapkan diri sejak jauh-jauh hari jelang duel melawan Irak. Dikutip dari unggahan akun Instagram @GarudaFansPage, banyak netizen Irak yang turut menyoroti persaingan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Di antaranya ada yang terkesan meremehkan timnas Indonesia karena timnas Irak tergabung di grup yang mudah. Selain itu, ada yang menyebut tak ada yang bisa mengalahkan timnas Irak di neraka Basra, kota yang amat panas di Irak. Sebelumnya pelatih timnas Irak Jesus Kasas juga terkesan meremehkan timnas Indonesia yang juga segrup di Piala Asia 2023 bersama Jepang dan Vietnam di grup D. Kita masuk ke kabar timnas senior. Ada Sintayong yang menegaskan tidak takut dengan Irak hingga jadwal Liga 1 yang merugikan skuad Garuda. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong meminta para pemainnya untuk tidak takut atau inferior ketika bertemu lawan-lawannya, termasuk Irak pada babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Secara ranking FIFA yang dihitung terakhir pada September 2023, Timnas Indonesia memang memiliki peringkat terendah dari rival di grup F. Namun Sintayong menilai Irak bukan satu-satunya ancaman serius bagi Indonesia. Vietnam dan Filipina juga diyakini bakal memberikan perlawanan sengit. Sintayong sendiri menegaskan agar para pemain percaya diri sehingga penampilan terbaik akan tercipta. Menyambut laga kontra Irak dan Filipina, asisten pelatih Nova Arianto memastikan bahwa timnas Indonesia baru akan berkumpul pada 12 November 2023 dan langsung berangkat ke Irak keesokan harinya. Pasalnya Liga 1 masih menggelar laga terakhir pada tanggal itu. Dengan demikian, Timnas Indonesia punya waktu yang sempit untuk mempersiapkan diri. Hal itu dipandang sebagai kerugian bagi Indonesia oleh media Vietnam The Tau 24/7. Sebagai calon lawan Vietnam, Timnas Indonesia dinilai merugi karena jadwal padat di Liga 1 musim ini dan juga diharuskan untuk langsung bermain tandang. Pengamat sepak bola nasional Kusnaini meminta pelatih Timnas Indonesia Sintayong menggelar laga uji coba sebelum menghadapi Irak di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026.
Dengan waktu kurang dari 1 bulan, pengamat yang akrab disapa Bungkus itu berpendapat skuad Garuda tak punya waktu banyak untuk persiapan, terlebih Liga 1 juga sedang bergulir. Bungkus menilai adaptasi pemain jadi salah satu kunci utama jika ingin menang atas Irak. Sebab laga tersebut dijadwalkan sebagai pertandingan tandang, komunikasi PSSI dengan klub perlu dibangun. Kusnaini berharap klub bisa melepas pemain ke timnas Indonesia setidaknya sepekan sebelum melawan Irak. Beralih ke kabar para pemain, ada klub Belanda yang merespon absennya Rafael Struijk, sementara Ramadan Sananta disebut pemain berkaki kayu oleh media Vietnam. Ado Den Haag memberikan sikapnya terkait keputusan Sintayong yang tidak memainkan Rafael Struijk melawan Brunei Darussalam pada putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026. Klub divisi 2 Liga Belanda itu tak mempermasalahkan hal itu. Pasalnya, Ado Den Haag mengetahui penyebab penyerang berusia 20 tahun itu tidak bisa bermain karena mengalami cedera ringan. Ado Den Haag justru memberikan pujian kepada tim besutan Sintayong yang tampil apik di laga kontra Brunei. Melalui laman resmi klub, The Hague menilai timnas Indonesia tampil meyakinkan sehingga bisa mendapatkan kemenangan besar. Media Vietnam Sao VN sempat menyebut Ramadan Sananta sebagai striker berkaki kayu. Hal itu tak terlepas dari performanya yang kerap membuang peluang di depan gawang lawan. Namun Sao VN menyebut Sananta mengalami sebuah langkah maju dalam karirnya. Sebab penyerang Persis Solo tersebut sudah menyumbang 3 gol bagi Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Catatan itu membuatnya sejajar dengan Dimas Derajat di daftar skor sementara kualifikasi Piala Dunia 2026. Tak hanya itu, Sananta berdiri dalam satu posisi yang sama dengan Lionel Messi. Dengan usianya yang masih muda, bukan tidak mungkin Ramadan Sananta bakal menjadi andalan skuad Garuda di masa yang akan datang. Pengamat sepak bola nasional menanggapi kemewahan sektor bek kiri timnas Indonesia yang penuh persaingan dengan keberadaan Pratama Arhan, Edo Febriansyah, dan Sin Patinama. Bungkus menilai Edo lebih agresif ketimbang Pratama Arhan. Kemampuan Edo yang bisa dipasang sebagai winger dapat jadi alasan penggawa Persib Bandung itu meraih jam terbang. Selain itu, Bungkus juga menilai Sin bisa menjalani tugas sebagai bek tengah seandainya posisi bek kiri sudah terisi pemain lain. Hal itu tentu menguntungkan bagi Sintayong yang akan menatap banyak event ke depannya. Di kabar penutup, ada asisten STY yang bertekad menjadi pelatih di Indonesia hingga media Malaysia yang mengkhawatirkan lonjakan peringkat FIFA Timnas Indonesia. Penerjemah pribadi Sintayong, Jong Sok Seo, menyatakan tertarik untuk terjun di sepak bola sebagai pelatih. Pria yang akrab disapa JJ itu mengaku rajin menyerap ilmu yang didapat dari Sintayong kala meramu taktik bersama timnas Indonesia. JJ sendiri telah mengambil kursus kepelatihan di nasional sebagai ancang-ancang melebarkan sayapnya ke depan. Namun ia tidak memberikan target soal keinginan menjadi pelatih karena masih menikmati peran sebagai penerjemah Sintayong. Mantan penerjemah artis K-pop tersebut menegaskan tidak menutup kemungkinan kelak akan berkarir di Indonesia sebagai pelatih. Oleh karena itu, ia kini terus mengejar lisensi kepelatihan agar mendapat banyak ilmu. Media Malaysia Makan Bola menyoroti kenaikan ranking timnas Indonesia yang perlahan mulai naik untuk mengejar tim Harimau Malaya. Makan Bola melaporkan timnas Indonesia kini berada di peringkat 145 setelah mengantongi 16,95 poin dari 2 pertandingan kontra Brunei. Tambahan poin itu membuat timnas Indonesia terus mengejar Harimau Malaya yang berada di peringkat 134. Meski demikian, belum ada pengumuman resmi dari FIFA soal peringkat 2 tim Asia Tenggara tersebut. Saat ini skuad Garuda akan berfokus untuk putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Nantikan Flash News Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.